Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa kembali pada materi matematika wajib di kelas 12 dengan materi peluang suatu kejadian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang konsep kaidah pencacahan dengan aturan penjumlahan dan perkaliannya, kemudian konsep permutasi dan kombinasi. Mudah-mudahan kalian sudah memahami konsep tersebut dan dapat menggunakannya dalam berbagai bentuk soal dan menerapkannya dalam permasalahan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kejadian dan peluang dari suatu kejadian. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat mengamati dan menemukan konsep peluang suatu kejadian melalui masalah kontekstual dan dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Melempar sekeping mata uang logam, melempar sebuah dadu bersisi 6, atau mengambil kartu dari seperangkat kartu bridge atau remi adalah contoh dari suatu proses yang dilakukan dan kemudian memperoleh suatu hasil pengukuran, perhitungan, ataupun pengamatan. Itulah yang disebut dengan percobaan. Pada saat kita melempar sekeping mata uang logam, maka hasil yang mungkin muncul adalah sisi angka atau sisi gambar. Sedangkan pada percobaan melempar sebuah dadu, hasil yang mungkin muncul adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6. Nah, himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel atau ruang contoh dan dilambangkan dengan huruf S besar, maka anggota ruang sampel adalah NS. Sedangkan anggota-anggota dari ruang sampel atau ruang contoh disebut dengan titik sampel atau titik contoh. Pada percobaan melempar sekeping mata uang logam, hasil yang mungkin muncul tadi dikatakan adalah sisi angka kita simbolkan dengan huruf A besar atau sisi gambar dengan huruf G. Oleh karena itu, ruang sampelnya dari pelemparan sekeping mata uang logam adalah A dan G. Sedangkan titik sampelnya adalah A dan G. Pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali, hasil yang mungkin muncul adalah salah satu sisi dari keenam sisi mata dadu tersebut, yaitu sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Oleh karena itu, ruang sampelnya adalah himpunan dari sisi yang mungkin muncul itu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sampelnya adalah 1, 2, 3,
4, 5, dan 6. Anak-anakku sekalian, himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian. Suatu kejadian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Kejadian sederhana adalah kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Misalnya, kejadian munculnya mata dadu 1 pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 1. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya, kejadian munculnya mata dadu bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu adalah 2, 4, dan 6. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang percobaan, ruang sampel, titik sampel, kejadian dari sebuah percobaan? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan dengan peluang suatu kejadian. Jika suatu kejadian E dapat terjadi dengan K cara, sedangkan semua kemungkinan dari hasil yang dapat terjadi adalah M cara, maka peluang kejadian E yang dilambangkan dengan PE adalah K dibagi M. Jika E adalah suatu kejadian dengan E himpunan bagian dari S, maka peluang kejadian E yang dinyatakan dengan PE didefinisikan sebagai NE dibagi NS. Dengan NE adalah banyaknya elemen pada suatu kejadian E, dan NS adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S atau banyaknya anggota dari himpunan S. Oh iya, kisaran nilai peluang adalah antara 0 sampai dengan 1. Untuk peluang kejadian E sama dengan 0, berarti kejadian E adalah kejadian yang mustahil terjadi. Sedangkan untuk peluang E sama dengan 1, kejadian E adalah kejadian yang pasti terjadi. Untuk menerapkan konsep tentang peluang, mari kita ikuti contoh berikut ini. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2? Misalnya, E adalah suatu kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2. Maka, S atau himpunan ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampel adalah 6. Kejadian E adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota kejadian E adalah 4. Maka peluang kejadian E atau PE sama dengan NE dibagi NS. NE sama dengan 4, NS sama dengan 6. Sehingga peluang kejadian E adalah 4/6 atau 2/3. Jadi, peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah 2/3. Mari kita lanjutkan dengan contoh berikut. Dalam sebuah kotak terdapat 9 bola, terdiri dari 5 bola merah dan 4 bola putih.
Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, berapakah peluang terambilnya? 3 bola merah. Dan berapakah peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola putih? Mari kita selesaikan permasalahan tersebut. NS adalah banyaknya kemungkinan yang terjadi pada pengambilan 3 bola dari 9 bola yang tersedia. Masih ingatkah bagaimana mencarinya? Konsep kombinasi kita gunakan untuk mencari berapa banyaknya anggota ruang sampel dari percobaan tersebut. Kombinasi 3 bola dari 9 bola yang tersedia, maka akan diperoleh 84. Kejadian E, kejadian yang pertama adalah banyaknya kemungkinan yang terjadi pada pengambilan 3 bola merah dari 5 bola merah yang ada. Sehingga untuk menentukan anggota dari kejadian E adalah kombinasi 3 dari 5. Kita hitung menggunakan rumus kombinasi sehingga akan diperoleh 10. Peluang kejadian E, yaitu terambilnya 3 bola merah, adalah PE sama dengan NE dibagi NS. 10 dibagi 84. Pecahan yang senilai dengannya adalah 5/42. Pada soal B ditanyakan, berapakah peluang 1 bola merah? Berapakah peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola putih? NS tadi di awal sudah dihitung 84. Sedangkan NE-nya adalah banyaknya kemungkinan yang terjadi pada pengambilan 1 bola merah dan 2 bola putih dari 5 bola merah dan 4 bola putih yang tersedia. Kita hitung satu persatu. Banyaknya kemungkinan yang terjadi pada pengambilan 1 bola merah dari 5 bola merah. Kita gunakan konsep kombinasi, yaitu kombinasi 1 dari 5, sehingga diperoleh 5 cara. Kemudian, banyaknya kemungkinan yang terjadi pada pengambilan 2 bola putih dari 4 bola putih adalah kombinasi 2 dari 4. Setelah kita hitung, akan diperoleh 6 cara. Sehingga peluang kejadian E adalah 30/84 atau sama dengan 5/14. Jadi, peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola putih adalah 5/14. Bagaimana? Sudah dapat pemahamannya tentang peluang ini? Kalau sudah dapat, lihat uji kompetensi berikut ini. Apakah kalian sekarang sudah mengerti tentang peluang suatu kejadian? Bagaimana cara menentukan peluang dari suatu kejadian?
Coba kalian kerjakan dan kita akan diskusikan hasilnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian pertemuan kali ini. Tetap semangat, gali potensi diri lebih kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.